Luar biasa, dia raja di atas segala raja. Terima kasih para worship leader. Passion worship hari ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ya. Amin. Bapak Ibu Saudara, shalom. Ada sukacita. Amin. Biarpun kita punya beban, tapi kita punya Yesus yang dahsyat. Amin. Jadi kita tidak mau tersenyum, Yesus akan buat kita tersenyum. Buka firman Tuhan di dalam Amsal pasal 20. Amsal pasalnya yang ke-20. Jadi kalau sudah menemukannya, saya mengajak untuk kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan dan kita mengucapkan firman Tuhan ini. Ayatnya yang ke-25. Amsal pasalnya yang ke-20 dan kita baca bersama-sama ayat 25. Para penari kalau sudah full ambil kursi taruh di belakang situ, duduk situ. Ya, kalau sudah bisa kita baca. Amin. Ya, kita ucap sama-sama. 1, 2, 3. Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir berkata kudus, dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. Sekali lagi, 1, 2, 3. Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus, dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Ya, kasih Kristus luar biasa bagi kita. Ya, saya sangat bersyukur bahwa sampai hari ini Jemaat Pelita Mas masih tetap sehat, itu semua anugerah Tuhan, dan tetap terpelihara dan terlindungi dari semua tantangan yang sedang kita hadapi saat ini. Ya, situasi corona, tetapi corona biar corona, kita tetap menyembah Tuhan. Amin. Kita tetap mengikuti Tuhan. Apapun yang terjadi, yang pertama adalah keselamatan, itu yang penting. Jangan karena corona kita bilang, nanti kalau kita keluar kita kena corona. Kita tinggal di dalam rumah. Tinggal dalam rumah, tidak ke pasar, beli makan dengan di mana. Jadi tetap kita harus berjalan, ya. Tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa, ya. Tuhan yang dahsyat. Hari ini firman Tuhan di dalam Amsal mengajarkan kepada kita suatu pengajaran atau suatu kata bijak yang berkata bahwa suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus. Apa salahnya kalau kita berkata kudus? Ada yang bilang itu kan bahasa surga. Kata amin, kata kudus, itu bahasa surga. Tapi kenapa Amsal berkata bahwa itu adalah suatu jerat bagi dia kalau dia berkata kudus? Atau itu salah? Jangan kita pakai kata kudus untuk berbicara, nanti kita terjerat. Bapak Ibu Saudara, kita pasti bingung firman Tuhan dia berkata apa? Kenapa sampai firman Tuhan seperti begini, ya? Ini dirubah-rubah, Alkitab terus dirubah sampai ke sini kedengarannya enak. Tetapi kalau kita lihat ke ejaan lama, pengajarannya juga enak. Jadi semuanya sesuai zaman, sesuai keadaan. Yang kita sekarang kita pakai yang paling enak, dieja-eja terus sampai menjadi kedengarannya lain lagi. Tetapi semua isi firman itu semua tujuannya sama. Di sini berkata bahwa tanpa berpikir kalau berkata kudus itu menjerat. Amsal mengajarkan kata jerat itu sangat banyak sekali. Terjerat. Ya, tema lebar ini adalah kebenaranlah yang akan membebaskan. Kebenaranlah yang akan membebaskan. Apakah kata kudus itu bukan kata kebenaran? Kata kudus adalah kata kebenaran, kata surga. Tetapi orang yang mengucapkannya, orang yang mengatakannya, itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan di dalam Amsal bahwa akan terjerat. Wah, berarti jangan berkata kudus kalau lagi dalam keadaan dosa. Ya, kita pasti pikiran kita ke sana. Tetapi
sebenarnya yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini adalah kita mau berbicara sesuatu atau kita mau mengatakan sesuatu, kita harus benar-benar berpikir baik-baik baru kita katakan, apalagi yang ada hubungannya dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita datang ke bait suci. Musa waktu dia pergi mendekati api yang menyala-nyala, di dalam api itu suara berkata begini, tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat yang engkau sedang pijak adalah tempat yang kudus. Padahal itu di hutan, semak belukar. Ya. Waktu Tuhan awal memakai hidup saya sebagai WL, pemimpin pujian di GPI Rumah Doa, saya biasa pakai bahasa itu. Ya, awal-awalnya itu waktu masuk ke dalam hadirat Tuhan, Tuhan selalu berkata bahwa suruh jemaat Tuhan tanggalkan kasut mereka, sebab mereka akan masuk ke dalam hadiratku. Dan saya waktu mau mulai, saya bilang, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita menanggalkan kasut kita. Saya berbicara dengan apa yang Tuhan taruh, hikmat Tuhan saja. Tetapi kalau kita kaji ke dalam lebih dalam, Bapak Ibu Saudara, waktu kita datang ke tempat ini untuk menyembah Dia, untuk memuji Dia, untuk meninggikan Dia, Tuhan mau kita lepaskan semuanya di luar, karena Dia adalah Allah yang kudus. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, kalau tidak salah ayat 16-17, dia berkata bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah berdiam di dalamnya, dan bait Allah itu adalah kamu. Saya tidak akan pakai Bapak Ibu Saudara, tapi saya mau pakai bait Allah ini. Kalau dia sudah berkata bait Allah, berarti ada roh Allah di dalam bait Allah itu. Berarti ada roh Allah di dalam tempat ini. Berarti kita yang datang pada pagi hari ini, kita bertemu dengan siapa? Tuhan. Kita bertemu dengan roh Allah, bukan kita bertemu dengan gembala. Saya bertemu dengan Ibu Nur, yaitu secara jasmaninya kita ketemu, kita saling berkumpul jadi satu, kita menyembah Tuhan. Tetapi sesungguhnya kita datang menghadap hadirat Allah, dan kita datang mempersembahkan korban syukur kita masing-masing kepada Tuhan. Di sini dia berkata bahwa jangan kita berkata kudus, nanti kita terjerat sendiri dengan perkataan kita. Berarti kita tidak boleh berkata kudus, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sering mengalami suatu hubungan yang indah dengan Tuhan, atau suatu perjalanan dengan Tuhan. Di saat bergumul terus dapat jawaban Tuhan, biasanya kita bersuka cita. Amin. Kita selalu bersuka cita. Di sini saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara yang melewati beberapa tantangan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Di dalam setiap persoalan-persoalan Bapak Ibu Saudara, biasanya kita berkata bahwa Tuhan kita adalah penolong yang sejati. Amin. Tuhan kita adalah penolong yang sejati. Tapi timbul suatu pertanyaan seperti begini, masih adakah stok pertolongan dari Tuhan untuk saya? Bapak Ibu Saudara ucapkan untuk diri Bapak Ibu Saudara, tidak untuk saya. Jadi Bapak Ibu Saudara ucap seperti saya ucap, masih adakah stok pertolongan dari Tuhan untuk saya? Untuk Bapak Ibu Saudara, masih, jawab Ibu Nur ya. Masih ada pertolongan. Ataukah sudah habis dan saya harus mencari alat bantu? Yang biasa main permainan di HP. Biasa kan ada toh, kita main, kita harus menang. Jadi kita usaha sampai sudah tidak bisa buntut. Kita cari alat bantu, tidak. Ada tidak? Paling-paling anak-anak. Kalau orang dewasa jarang-jarang main HP. Oh, terbalik ya. Tidak sama ya. Ya biasanya kan kalau main onet ada alat bantunya toh? Ada. Ya. Kita kasih contoh seperti itu. Adakah di dalam suatu pergumulan kita dengan Tuhan, kita sudah bergumul, kita punya tantangan yang berat, kita punya persoalan yang berat, dan kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan saat itu, dan kita mulai menunggu cara Tuhan, atau kita harus pakai alat bantu? Ya. Kita pakai alat bantu ya, Ibu Nur bilang alat bantu. Berarti kita akan ke ayat firman Tuhan yang bunyinya demikian. Ora et labora, berdoa dan bekerja, berdoa dan berusaha. Atau ada yang sudah berdoa, dia percaya saya Pak, Tuhan pasti akan tolong.
ragu-ragu. Karena kehidupan yang kita jalani setiap hari dengan Tuhan itu adalah pelajaran-pelajaran yang Tuhan bawa. Jadi tidak ada yang satu yang sudah satu ini dan satu ini saja terus, tidak ada. Tuhan akan bawa kita hari ini pertolongannya lain. Nanti besok dalam satu beban lagi dia akan bawa pertolongannya model lain. Nanti besok lagi lain. Kan kenapa Tuhan buat seperti itu? Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia mempunyai banyak cara dan Dia mempunyai banyak jalan keluar untuk kita. Jadi di sini kita pakai alat bantu bukan salah, bukan dosa. Itu boleh. Seperti tadi bagian firman Tuhan berkata apa? Ora etlah bora, berdoa dan bekerja, berdoa dan berusaha. Ada satu muncul pertanyaan lagi begini, siapa itu Tuhan yang kita sembah? Yesus Kristus. Tetapi yang lebih lebih terperinci lagi, semua tahu, bahkan semua akan katakan bahwa Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara memberikan suatu gambaran bahwa siapa itu Yesus yang Tuhan yang kita sembah, atau Yesus yang kita sembah. Dia pasti orang yang sudah siapa yang hari ini di sini sangat diberkati. Yang diberkati dia jawabannya pasti enak bahwa Tuhan Yesus yang menolong saya. Tapi siapa yang masih dalam kesesakan? Dia mau jawab, dia ragu-ragu karena apa? Aduh, sampai hari ini saya masih tunggu jawaban Tuhan. Hari ini saya masih tunggu pertolongan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita manusia ada di dalam beberapa sifat karakter. Kita ragu dengan kuasa Tuhan, tetapi Tuhan kita itu adalah setia. Amin. Di dalam firman Tuhannya, Dia sudah mengatakan bahwa engkau tidak setia, tapi aku tetap setia. Jadi kita mau tidak setia, Tuhan kita tetap setia untuk kita. Mau tidak mau, Dia tetap akan menjadi pembela bagi kita. Ya Bapak Ibu Saudara, di dalam jerat yang dimaksudkan adalah, karena di dalam ayat di bagian selanjutnya Dia berkata apa? Dan baru menimbang-nimbang sesudah bernasar. Ya. Ini semua ada kaitannya kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita bernasar kepada Tuhan dan nasar itu harus kita bayar, itu juga Tuhan yang melakukannya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita ini sebenarnya manusia itu tidak ada yang pintar dan tidak ada yang hebat. Bukankah Korintus berkata, ya toh hikmat dunia, hikmat Tuhan bisa mempermalukan hikmat dunia. Tidak ada yang pintar di dalam dunia ini, mau sampai dia gelar profesor apapun itu tidak pintar selain Tuhan saja. Miliki Tuhan, miliki hikmat. Kenapa sampai raja-raja melewati beberapa proses? Karena mereka memiliki Tuhan. Daud memiliki Tuhan, Salomo memiliki Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita juga tidak ada alasan untuk kita tidak memiliki Tuhan. Mari kita miliki Tuhan. Mau jerat boleh ada, mau ada jalan buntu boleh, segala macam boleh ada. Tapi kalau kita miliki Tuhan, kita akan bisa melewati jerat itu, kita akan bisa melewati jalan buntut itu. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita punya tantangan banyak, berat, sangat berat yang kita hadapi. Ya mungkin ada yang mengalami di akhir-akhir ini dengan kesulitan. Ya, saya dengan Bapak Padua mengikuti suatu berita, dan dia berkata, dia sampaikan, dan saya juga ikut memikir-mikir, betul juga ya. Di Indonesia, Presiden sudah melihat semua situasi bahwa akan terjadi krisis ekonomi. Tetapi daerah yang belum dilanda krisis itu, provinsi lain semua sudah. Tinggal yang belum itu adalah Papua dan Papua Barat. Amin. Berarti masih ada orang yang berseru kepada Tuhan. Masih ada orang yang berdoa dan memanggil nama Tuhan. Kita boleh bangga dengan kekayaan kita yang banyak, kita boleh bangga dengan semuanya. Tetapi kalau itu ada terus kita miskin, bagaimana? Percuma juga toh. Tapi puji Tuhan, kita di Papua dan Papua Barat belum masuk ke dalam krisis ekonomi. Berarti pemutaran mata uang di provinsi Papua dan Papua Barat masih mungkin termasuk bagus ya, masih bagus. Makanya kita belum masuk ke sana, ke dalam krisis. Tapi kalau kita juga masuk ke dalam krisis, nanti keadaan kita bagaimana? Ya. Kita lihat banyak sekali situasi-situasi yang terjadi dalam kehidupan kita.
Banyak hal yang terjadi sehingga kita kadang terjerat. Kadang kita marah, kadang kita rasa tidak puas, kadang kita rasa kurang, pokoknya banyak keadaan. Tapi Bapak Ibu Saudara, sesuatu hal tidak akan pernah menggantikan kuasa Tuhan. Sesuatu hal yang kita mau alami sampai model mau kita dan kita tidak mampu, tetapi Tuhan akan ada di situ untuk kita. Saya paling suka dengan firman Tuhan. Waktu Yesus berjalan di atas air dan Petrus datang kepada Yesus. Saya lihat yang sebenarnya, versi sebenarnya. Waktu Yesus berjalan, Petrus katakan, semua bilang itu hantu. Tapi Petrus bilang, itu Yesus, itu guru. Guru itu engkau kah? Yesus katakan ya. Dan dia bilang, saya mau ke situ. Yesus bilang datang. Begitu dia mendekati Yesus, dia bukan dalam setiap pembacaan kita lihat bahwa dia sudah sampai dekat Yesus, berdekatan dengan Yesus, baru dia tenggelam. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dia di sini, Yesus di situ. Jaraknya antara saya dengan Ibu Nur. Dan dia tenggelamnya di sini. Ya. Bapak Ibu Saudara sendiri ukur. Yesus bisa berapa langkah dulu baru menjangkau dia. Yang di dalam versi yang kita baca seakan-akan mereka dekat. Jadi waktu dia mau tenggelam langsung Yesus pegang. Bukan seperti itu. Jarak mereka jauh. Dan Petrus tenggelam. Sudah tenggelam. Dan tinggal ini. Ujung tangan ini saja. Dan Yesus pegang dari tangan ini dan Yesus tarik dia ke atas. Dan mereka melangkah sama-sama naik ke atas perahu. Saya sangat terkesan dengan mujizat itu Bapak Ibu Saudara. Kita mau sejauh apapun dan kita mau katakan bahwa aduh air sudah di batang leher, pertolongan Yesus belum datang untuk saya, aduh saya sudah hampir binasa. Tetapi Yesus akan datang tepat waktunya dan dia akan melakukan perkara ajaib bagi hidupmu. Saya sangat bersuka cita dengan pengajaran yang sebenarnya. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Ternyata di ujung jarinya saja Yesus mengangkat Petrus ke atas. Dan dia berjalan bersama-sama dengan Petrus naik ke atas perahu. Itulah Yesus yang kita sembah hari ini. Itulah Yesus yang kita tinggikan hari ini. Tidak ada satu perkara dia besar akan memisahkan engkau dengan Yesus. Tidak ada satu perkara yang besar untuk membuat engkau jauh dengan Yesus. Tidak ada satu perkara yang akan membuat engkau binasa di luar Yesus. Yesus selama masih ada, dia akan mengangkat engkau dan dia akan menguatkan engkau. Dan kasih Kristus masih berlaku sampai hari ini. Gereja Tuhan belum diangkat Bapak Ibu Saudara. Amin, amin. Berarti kasih Kristus masih berlaku. Mari kita membenahi diri kita. Seperti yang dia katakan bahwa kita katakan Allah kita kudus. Tetapi kalau kita tidak percaya dia dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan melihat mujizatnya. Kita katakan bahwa oh Yesus yang saya sembah itu dia kudus, dia luar biasa, dia ajaib. Tetapi dalam hati kita masih mendua, dia tidak akan melakukan mujizat untuk kita. Kita katakan bahwa saya percaya sampai di ujung apapun Yesus akan menjadi pembela bagi saya. Tapi engkau menyimpan, tetap dia tidak akan membiarkan, tidak akan melakukan perkara ajaib untuk engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan engkau akan balik dari Yesus, tapi dia akan setia menunggu engkau. Engkau akan pergi dari dia, tapi dia tetap akan memanggil engkau kembali kepada dia. Dan saya sangat diberkati dengan firman Tuhan di dalam Amsal. Ternyata di Amsal mengajarkan kita. Di dalam kitab Amsal pertama berkata apa? Takut akan Tuhan adalah awal mula pengetahuan. Miliki hikmat, miliki Yesus, maka percaya. Tidak ada perkara yang tidak bisa kita selesaikan di luar dia. Tapi dalam Yesus kita pasti akan bisa menang. Kita akan pasti bisa akan melewatinya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang punya beban pergumulan, masalah, persoalan, yang mempunyai perjalanan yang melewati kerikil-kerikil, melewati duri-duri, kawat duri dan sebagainya, rumput duri, Bapak Ibu Saudara, berserulah kepada Yesus dan mintalah kekuatan daripadanya, dan mintalah hikmat, dan mintalah pertolongan daripada Tuhan. Saya minta satu orang baca di dalam Amsal pasal 29. Amsal 29 ayatnya yang ke-25. Yang cepat ya.
Sudah buka, langsung baca. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Ulang sekali lagi. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan dilindungi. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Ya, kita kebanyakan dijerat oleh sikap kita sendiri. Kita kebanyakan dijerat oleh keadaan kita sendiri. Tuhan tidak pernah menjerat kita. Tetapi kalau kita takut kepada Tuhan, apa? Lihat di berikutnya dia bilang apa? Tetapi percaya kepada Tuhan dilindungi. Aduh, semua ini tapi ada dia. Aduh, semua begini tapi ada dong. Tidak enak sekali dong. Aduh, nanti dong bicara saya. Aduh, saya malu. Aduh, saya direndahkan. Bapak Ibu Saudara, itulah yang dibilang kita terjerat oleh hati kita sendiri. Tetapi kalau kita punya Tuhan, kita lepaskan diri daripada dunia ini dengan sekeliling kita. Bahwa kita berkata satu prinsip. Saya di waktu corona ini saya mendapatkan satu kata bijak yang luar biasa. Dan itu menjadi berkat dan pegangan untuk saya sampai hari ini. Di waktu corona ini ada satu bapak itu di Brimob, istrinya positif. Dia mau antar istrinya ke rumah sakit. Ya, orang corona kan dia punya ini dua jalan saja. Pertama, nanti dari pihak rumah sakit tanya, kami jemput atau datang sendiri. Jadi dua saja, mau datang sendiri atau dijemput. Dan ibu ini dia bilang begini, sudah nanti saya pergi sendiri. Dia berpikir karena apa? Kalau dijemput, pasukan akan turun dengan pakaian lengkap, pakaian astronot lengkap akan tiba di rumahnya. Dan dia pikir itu akan menggemparkan tetangga kiri kanan. Jadi katakan, tidak usah Bapak, nanti Pak Dokter tidak usah, saya pergi sendiri. Dan dia melangkah sendiri ke sana. Dia melangkah sendiri ke sana. Waktu dia mau pergi, dia bingung. Mereka dari pihak rumah sakit bilang, Ibu pakai OJK. Ibu jangan pakai OJK. Jadi mereka banyak negosiasi. Ada yang bilang, sudah Ibu keluar ke jalan kita jemput. Tapi tidak bisa, pokoknya mobil itu dengan muncul, dengan atribut, bukan semua orang lihat. Iya toh? Jadi, aduh ibu itu dia ketakutan luar biasa. Akhirnya, dia telepon suaminya. Ini mereka sudah pisah, rumah tangga yang sudah pisah, suaminya tinggal di luar, tidak sama-sama. Dan telepon suaminya, sampaikan suaminya bilang tunggu di situ, nanti saya sendiri yang antar. Sudah dia tunggu di rumah, suaminya tiba dan mereka pergi. Ya, suaminya juga orang Papua dan luar biasa, anak Tuhan yang diberkati, dia perwira. Ya, saya selalu berdoa supaya semoga anak Papua itu terus naik. Dan mereka sampai di rumah sakit. Di sepanjang perjalanan suaminya bilang begini sama dia, Mama tidak usah pikir. Tidak usah pikir orang kiri kanan. Tidak usah Mama lihat sekeliling. Dan tidak usah dengar kata orang. Karena Mama harus tahu bahwa tidak ada seorang pun yang memberi Mama makan. Mama makan dari keringat Mama sendiri. Sampai rumah sakit suami lepas, istrinya masuk. Dan dokter ambil data suaminya, karena suami juga harus masuk pemeriksaan karena dia mengantar istrinya. Dan anak-anaknya diperiksa semua negatif, tidak ada ini, istrinya saja yang positif. Mungkin dia suster, dia kenal mungkin dari pasien kah? Sudah, Bapak Ibu Saudara, hal itu yang menjadi satu pengajaran untuk saya, bahwa dia tidak memberi saya makan, dia tidak punya pengaruh besar untuk hidup saya. Amin. Saya tidak memberi Anda makan, saya tidak punya pengaruh besar untuk Anda. Yang pengaruh besar untuk Anda adalah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan Anda nafas hidup. Jadi kita punya kehidupan yang kita jalan, harus kita punya prinsip-prinsip yang kita tetapkan, bahwa apapun yang saya hadapi, yang paling utama adalah saya cuma melihat kepada Yesus Kristus. Saya tidak perlu melihat kepada manusia. Kalau mereka memberikan saya semangat, motivasi yang baik, berarti mereka ditaruh oleh Roh Tuhan, sehingga dia memberikan saya motivasi. Tetapi kalau dia memberikan saya yang tidak baik, oh berarti hari ini tidak ada Roh Tuhan di dalam dia. Maka hari ini saya mendapatkan yang jelek-jelek. Tetapi jelek itu bukan hal yang tidak baik. Jelek adalah suatu bumbu hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi mari, apabila saat ini engkau pemusik dan semua atribut silakan.
Apabila saat ini engkau sudah melewati jalan yang turun naik, Bapak Ibu Saudara, engkau tidak perlu kecut dan tawar hati, karena Yesusmu adalah Yesus yang hidup. Dan ayat terakhir akan menutup khotbah saya. Kita buka di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Yohanes 14 ayat 6. Saya minta dari penari di belakang baca. Yohanes 14 ayat 6. Bacanya pelan-pelan, jangan lari. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kadang kita lihat ayat firman ini kepada keselamatan yang besar dari Allah. Tapi sebenarnya firman ini dia ada di dalam setiap kehidupan kita. Dia ada di semua bagian dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau sudah pegang kebenaran Yesus Kristus, berarti Bapak Ibu Saudara tidak perlu mundur. Bapak Ibu Saudara maju karena Yesus ada di depan. Yesus tidak ada di belakang kita. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap